lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menyebut telah mengantongi cukup bukti keterlibatan Menkominfo Joni G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Plate ditahan di rutan Selembang, Kejaksaan Agung selama 20 hari. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Joni G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate bersama dengan beberapa orang lainnya didakwa korupsi dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 8 triliun dan para terdakwa diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 27 Juni tahun 2023. Jaksa dalam kasus ini menyatakan bahwa Joni G. Plate meskipun mengetahui bahwa proyek BTS 4G untuk 7.904 orang di desa tidak beres, tetapi menyetujui pembayaran 100% tanpa mempertimbangkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, data awal yang digunakan tidak valid karena diambil dari internet. Plate juga disebut telah mengusulkan anggaran yang jauh lebih tinggi daripada yang disetujui oleh TA 2021. Akibat dari tindakan ini terjadi kerugian keuangan negara yang signifikan. Kerugian tersebut termasuk dalam pembayaran kajian pendukung dan pembangunan. Keterkaitan kasus terhadap etika pemerintahan. Seperti dalam kasus Plate tersebut menunjukkan adanya pelanggaran etika pejabat negara berupa perilaku tidak jujur, memanipulasi data dan tidak transparan agar BTS data terlaksana. Pelanggaran etika tersebut diiringi pelanggaran hukum yang berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Kurangnya etika pejabat publik dan birokrasi yang tidak transparan menjadi penyebab dari timbulnya kasus hukum proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS 4G. Bentuk penyelewengan dan pengadaan barang dan jasa publik kasus ini antara lain: yang pertama, lelang tertutup. Lelang tertutup yang meskipun terlihat seperti lelang terbuka, proses tersebut sebenarnya bisa bersifat tertutup dengan persyaratan tender yang sudah diarahkan pada penyedia barang tersebut. Yang kedua, markup terhadap harga yang ditawarkan yang seharusnya berupa estimasi penawaran berdasarkan rincian teknis pengadaan. Namun faktanya, harga dimanipulasi baik oleh penyedia barang maupun pejabat publik untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh penyedia barang. Yang ketiga, tidak efisien. Karena perencanaan yang buruk bahwa data yang digunakan tidak valid hanya yang bersumber dari internet serta tidak beresnya dalam pengerjaan proyek tersebut. Solusi dalam kasus hal ini yaitu yang pertama ada transparansi. Transparansi meningkatkan dalam pengelolaan anggaran, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan pemerintah untuk mengurangi kesepakatan terjadinya korupsi. Yang kedua ada akuntabilitas, memastikan bahwa pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dikenakan sanksi jika terlibat dalam korupsi. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan etika kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsekuensi korupsi dan pentingnya integritas. Yang keempat, ada pengawasan independen. Mempertahankan lembaga-lembaga pengawasan independen yang dapat mengaudit keuangan dan aktivitas pemerintah secara objektif. Yang kelima, ada reformasi hukum. Meningkatkan kerangka hukum yang mengatur pencegahan dan penindakan korupsi serta memperketat hukuman bagi pelaku korupsi. Yang keenam, ada partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan aktivitas pemerintah untuk mengungkap potensi tindakan korupsi. Yang ketujuh, teknologi dan inovasi. Menggunakan teknologi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas seperti sistem pengadaan barang dan jasa online yang terbuka dan berintegritas. Yang kedelapan, adanya budaya organisasi. Membangun budaya organisasi yang kuat yang menghargai integritas dan
menghukum tindakan korupsi.